Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam pembahasan Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau kami masih mendapat kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu yang terbatas ini, dan biarlah hikmat-Mu menyertai kami, supaya kami semua boleh mengerti akan firman Engkau serta melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dengan judul kepastian dari sebab akibat yang pertama di dalam Pengkhotbah 10 ayat 8 sampai 20. Pengkhotbah 10 ayat 8 sampai 20 saya akan bacakan. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya, barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau tanah kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambatan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Amin. Yang berbahagia adalah orang yang menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bagian ini nampak ciri khas dari pengkhotbah sebagai guru kebijaksanaan. Inilah juga yang tampaknya menjadi latar belakang pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai 20, yang seolah-olah meloncat-loncat dari satu persoalan ke persoalan lainnya yang mencakup begitu banyak variasi dan masalah. Kemungkinan itu terjadi karena ia menjawab setiap pertanyaan yang muncul yang tentunya tidak sistematis. Sekalipun demikian, tetap ada satu benang merah atau tema yang mempersatukan seluruh macam variasi persoalan itu. Benang merah itu adalah kontras atau perbedaan tajam antara orang berhikmat dan orang yang bodoh, yang ingin diperlihatkan oleh pengkhotbah di sini. Namun, bodoh di sini sekali lagi tidak berhubungan dengan masalah kemampuan intelektual seseorang, tetapi sebagai lawan kata dari hikmat atau kebijaksanaan. Nah,
Sekarang pembahasan kita sampai pada ayat 8 dan sampai 20, sampai dengan 20. Dan ini akan saya bagi di dalam 5 bagian. Yaitu yang pertama di dalam ayat 8 sampai 11. Pengkhotbah di sini memberi sebuah kepastian bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dan yang kedua di dalam ayat 12 sampai 15. Di sini perbedaan orang bodoh dan orang berhikmat itu adalah perkataannya. Dan yang ketiga ayat 16 sampai 18. Masyarakat atau negara yang berbahagia dan masyarakat atau negara yang celaka. Yang keempat di dalam ayat 19, jangan mengandalkan uang dan kekayaan untuk memperoleh kebahagiaan. Dan yang kelima yaitu di dalam ayat 20, jangan mengutuki raja atau pemimpin. Nah, mari kita bahas di dalam yang pertama yaitu ayat 8 sampai yang ke-11. Di sini pengkhotbah memberikan sebuah kepastian bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Di dalam Mazmur 7 ayat 15 sampai 17 mengatakan, lihatlah orang jahat merencanakan kejahatan. Ia membuat rencana yang jahat dan melakukan penipuan. Ia menggali lubang untuk orang lain tetapi ia sendiri jatuh ke dalamnya. Jadi ia dihukum oleh kejahatannya sendiri dan disiksa oleh kekerasannya sendiri. Di dalam Amsal 26 ayat 27, siapa menggali lubang untuk orang lain akan terperosok ke dalamnya. Siapa menggelindingkan batu supaya menimpa orang lain akan tertimpa sendiri oleh batu itu. Artinya kejahatan, kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepadanya. Pada umumnya orang meyakini bahwa orang yang berbuat jahat itu akan dihukum, sedangkan orang yang berbalik kepada Tuhan dan hidup benar di dalam Tuhan akan berbahagia. Nah, konsep ini menyatakan bahwa seseorang itu akan selalu mendapat apa yang pantas baginya. Disebut sebagai pembalasan yang setimpal. Ada konsekuensi dari yang diperbuatnya. Saudara, seseorang yang suka merencanakan hal jahat pada orang lain adalah seperti menggali lubang jebakan atau mendobrak pintu, mendobrak tembok, ia pasti akan menerima konsekuensi dari tindakan jahatnya itu. Contoh Haman ya di Ester 6 dan 7, di mana Haman merencanakan hal jahat bagi Mordekai dan bangsa Yahudi. Haman bahkan membuat tiang gantungan bagi Mordekai dan hendak membunuh semua orang Yahudi. Tetapi justru Haman kena celaka. Saudara, mereka-rekakan hal jahat pada orang lain tentunya bukan suatu tindakan kasih yang diperkenan oleh Tuhan. Di dalam keadilan dan kebenaran Tuhan, seseorang yang merencanakan hal jahat tersebut pasti akan menerima akibat dari perbuatannya itu. Karena hal jahat yang direncanakannya itu justru bisa berbalik mencelakakan dirinya sendiri. Ada pepatah yang mengatakan senjata makan tuan. Orang berhikmat pastinya akan memperhitungkan risiko dan kesulitan yang akan menimpanya. Orang bijaksana terpelihara dari kerugian.
karena ia mengetahui apa yang akan terjadi dan dengan hati-hati akan menjauhi perangkap yang ada. Jadi saudaraku, marilah kita belajar untuk berhati-hati di dalam berencana, berpikir dengan meminta hikmat kepada Tuhan. Ini semua berarti bahwa segala sesuatu yang dikerjakan orang harus menggunakan hikmat dan punya pertimbangan buat perencanaan dahulu. Jangan ceroboh. Kalau kita melihat di dalam ayat 10, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Artinya, mencoba untuk melakukan sesuatu tanpa keterampilan atau peralatan yang dibutuhkan adalah seperti memotong kayu dengan kapak yang tumpul. Nah, karena itu jika peralatan kita tumpul, hendaknya kita menajamkannya dulu untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Demikian pula jika kita kurang keterampilan, sebaiknya menajamkan keterampilan kita dengan latihan dan praktek. Besi diasah berarti mengetahui di mana letak masalah, belajar atau mengasah keterampilan untuk melakukan pekerjaan lebih baik lagi, dan selanjutnya pergi dan mengerjakannya. Temukan bidang-bidang saudara di mana besi tadi yang tumpul, kita harus menajamkan keterampilan kita sehingga bisa lebih efektif lagi tentunya bagi pekerjaan Allah. Misalnya sebagai pelayan firman Tuhan, kita mengikuti pembekalan yang sudah diberikan oleh gembala kita baru-baru ini supaya kita bisa lebih baik lagi di dalam melayani Tuhan. Hikmat akan mengajar kita untuk mengasah alat yang harus kita gunakan dan tidak membiarkan tumpul. Karena kalau tumpul nanti bisa semakin memperbesar tenaga, menguras tenaga. Dengan menggunakannya kita dapat terhindar dari banyak susah payah dan mencegah banyak bahaya. Jika kita benar-benar mengasah sebelum memotong, yaitu mempertimbangkan dan merenungkan apa yang pantas untuk dikatakan dan dilakukan dalam setiap keadaan yang sulit, supaya kita dapat menyesuaikan diri kita dengan keadaan itu dan dapat melakukan pekerjaan kita dengan lancar dan mudah, baik bagi orang lain, tentunya juga bagi diri kita sendiri. Hikmat akan mengarahkan kita bagaimana menajamkan dan menguatkan diri kita maupun orang lain. Di dalam ayat yang ke-11, jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Karena itu, buat perencanaan terlebih dahulu, jangan ceroboh. Seperti pawang ular yang terlambat membaca mantra sehingga ia dipagut ularnya sendiri. Tukang mantra tidak akan berhasil. Artinya, tukang bicara tidak lebih baik daripada orang yang maju melawan si ular. Oleh karena itu, lebih baik ia tidak berbicara banyak dengan si ular dengan menggunakan kata-kata, tetapi mengatur dengan bijak bagaimana mematerai dia. Dalam hal ini yang terpenting untuk berhasil dikatakan adalah hikmat. Hikmat dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan. Lidah lembut mematahkan tulang. Contoh
waktu Yakub memikat hati Esau, dia memberikan sebuah hadiah yang diminta oleh Esau, yaitu semangkok sop. Begitu pula yang diperbuat oleh Abigail terhadap Daud. Di dalam 1 Samuel 25 ayat 3, di situ dikatakan Abigail dipuji karena kebijaksanaannya. Nah, itu berhikmatlah untuk tidak mengatakan apa saja yang bisa menyulut amarah. Dan yang kedua di dalam ayat 12 sampai 15. Hati-hati di dalam berbicara atau pembicaraan. Karena perbedaan dari orang bodoh dan berhikmat adalah perkataannya. Dikatakan orang-orang bodoh itu berbicara banyak tanpa tujuan, dan mereka menunjukkan kebodohan mereka dengan kata-kata mereka yang banyak tadi, yang kasar, jahat, sama seperti halnya perbuatan mereka. Dikatakan lagi, bibir orang bodoh tidak hanya membukanya pada celah dan membuatnya konyol, tetapi juga akan menelan orang itu sendiri dan membawanya pada kehancuran. Banyak orang yang sudah tenggelam dan tergelincir karena lidah mereka. Di dalam Mazmur 64 ayat 9. Perkataan orang bodoh menjadi bumerang yang mencelakakan dirinya sendiri. Dengan perkataannya dia menyakiti dan membuat orang tidak menyukainya. Karena itu, biarlah kita mempunyai hikmat di dalam perkataan kita. Perkataan orang berhikmat dikatakan menarik. Maksudnya bisa membuat orang lain menghargai, bisa membuat orang lain menghormatinya. Jadi perkataan orang berhikmat adalah perkataan yang penuh dengan kebaikan. Perkataan yang tidak pernah menghina orang lain. Tidak pernah mempermalukan, merendahkan, mengecam, dan menghancurkan orang lain. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bijaksana, perhatikanlah perkataan. Berpikirlah dahulu baik-baik sebelum berbicara. Ingatlah, perkataan itu bisa menusuk, bisa melukai dan menyakiti lebih daripada pedang yang tajam. Ayat 13, awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan. Begitu ia mulai berbicara, engkau dapat melihat kebodohannya. Jadi dari mula pertama kali ia berbicara dengan sembarangan dan berapi-api yang memang ini menjadi sifatnya. Perkataan orang bodoh naik menjadi kegeraman dan cenderung melukai dan menyakiti orang lain. Akhir bicaranya, akhir yang menjadi kesudahannya adalah kebebalan. Jadi awal perkataannya adalah kebodohan dan perkataan orang bodoh itu naik menjadi kegeraman dan akhir bicaranya adalah kebebalan. Jadi tujuan yang ingin dicapainya adalah jahat. Sama seperti pada awalnya ia tampak tidak begitu menguasai dirinya. Demikian pula pada akhirnya tampak bahwa ia memang bermaksud jahat terhadap sesamanya. Ayat 14, orang yang bodoh dikatakan banyak bicaranya. Pengkhotbah membicarakan tentang ciri-ciri dari kebodohan atau ketidakbijaksanaan itu, yang mengatakan orang yang tidak bijaksana adalah orang yang banyak bicaranya. Meskipun selanjutnya ia tidak tahu apa-apa.
Di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 15 di dalam BIMK. Peringatan supaya jangan membual. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu dan di sana kamu akan tinggal 1 tahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sebenarnya kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya, maka kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Mereka terus-menerus berbicara dan tidak mau mendengarkan orang lain. Ia membuat orang lain menjadi lelah dan bosan. Tong kosong nyaring bunyinya. Karena itu harus diingat di dalam Pengkhotbah 3 bahwa ada waktunya untuk berbicara, tetapi juga ada waktunya untuk mendengarkan. Ayat 15, jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri. Artinya orang yang bodoh bekerja sangat keras tanpa tujuan. Jerih lelah orang bodoh untuk mencapai maksud-maksud mereka melelahkan orang itu sendiri. Semua jerih payah mereka adalah untuk dunia dan tubuh dan makanan yang dapat binasa. Orang tidak bijaksana itu sering melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Dia tidak tahu tentang tujuan dari setiap hal yang dilakukannya. Ia tidak tahu jalan ke kota itu. Ini berarti adalah orang yang tidak tahu akan dirinya sendiri. Apabila orang tidak pernah tahu dan menyadari keterbatasannya sendiri, ia akan melakukan segala sesuatu secara salah. Sebaliknya, orang yang bijaksana itu justru adalah orang yang tahu kelemahannya, tahu keterbatasannya, dan ketidaktahuannya, serta mau mengakuinya. Karena itu Mazmur 141 ayat 3, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jadi dengan pegangan firman ini, biarlah kita akan berupaya untuk tidak menjadi bodoh di dalam berkata-kata, cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Di dalam Yakobus 1 ayat 19, sehingga perkataannya selalu membawa berkat. Selanjutnya di dalam ayat 16 sampai 20, di sini menyoroti suatu tema pembahasan yang memang berbeda dengan bagian sebelumnya tadi. Hal ini menunjukkan bahwa Pengkhotbah 10 ini tidak mempunyai satu tema yang khusus, tetapi yang tadi sudah awal saya jelaskan, meloncat dari satu persoalan ke persoalan yang lain. Dan di dalam ayat 16 sampai 18 di sini, Pengkhotbah berbicara tentang masyarakat atau negara yang berbahagia dan masyarakat atau negara yang celaka. Dikatakan suatu negara itu celaka kalau dipimpin oleh kanak-kanak. Dalam bahasa Ibrani bukan hanya orang yang masih kecil atau orang yang masih berusia muda, tetapi orang yang tidak memiliki pengertian atau tidak bijaksana. Celakalah apabila sang pemimpin lemah dan bodoh seperti kanak-kanak, pelin-pelan dan suka berubah-ubah. Keinginannya minta dituruti, mudah tertipu dan susah untuk bekerja. Belum dewasa dan tidak berhikmat. Juga tidak lebih baik apabila pemimpin pagi-pagi sudah makan,
Hal ini jangan diartikan secara harfiah bahwa seolah-olah tindakan makan di pagi hari itu adalah sesuatu yang salah, bukan. Dan ketika para penguasa mengawali sebuah hari dengan memuaskan diri, mungkin dengan mabuk-mabukan, lebih mengutamakan pemuasan daging daripada melaksanakan pekerjaan bagi rakyat. Yang dengan makan dan minum pagi-pagi, mereka menjadikan diri mereka sendiri tidak layak untuk bekerja. Jika para pemimpin lebih mementingkan kesenangan badani dan tidak makan untuk hidup, tetapi hidup untuk makan, maka kebaikan apa yang dapat diharapkan oleh sebuah bangsa? Contoh di dalam 2 Tawari 24 ayat 1 dan 2. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Syukurlah di sini Yoas mempunyai seorang penasehat, yaitu Imam Yoyada, yang menuntun melakukan apa yang benar. Tetapi setelah Imam Yoyada meninggal, Yoas juga meninggalkan Tuhan. Dia menyembah kepada patung-patung dan berhala-berhala. Ayat 17, kita memerlukan pemimpin saleh yang memberi teladan yang baik. Jadi di sini rakyat akan berbahagia apabila para pemimpin mereka bermurah hati, giat, waras dan tenang, suka bekerja, maka negeri itu akan diberkati. Sehingga dikatakan, berbahagialah engkau kalau pemimpinmu seperti itu. Apabila penguasanya diatur oleh dasar-dasar ajaran kehormatan, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, digerakkan dan dihidupi oleh jiwa yang mulia, yang tidak sudi melakukan apa yang hina dan yang tidak pantas, yang bekerja giat mengusahakan kesejahteraan rakyat, lebih mengutamakannya dibandingkan kepentingan-kepentingan pribadi. Hikmat, kebijaksanaan, dan takut akan Allah, kemurahan hati, dan kesiapan untuk berbuat baik kepada umat manusia, inilah yang menjadikan mulia. Apa yang dikatakan oleh pengkhotbah ini patut kita perhatikan, terutama bagi kita yang mau menjadi pemimpin dan yang memilih seorang pemimpin, yaitu seorang pemimpin yang harus mempunyai suatu kualitas tertentu. Ayat 16-18 di sini, yaitu sewaktu bangsa Israel memiliki pemimpin yang tidak dewasa dan tidak bertanggung jawab, maka bangsa mereka jatuh. Mungkin karena keegoisannya, mungkin juga karena kemalasannya. Ayat 18, pengkhotbah mengumpamakan kerajaan atau negara itu dengan sebuah rumah. Oleh karena kemalasan, runtuhlah atap, dan oleh karena kelambatan tangan, bocorlah rumah. Di sini pemimpin yang malas, lamban, dan tidak cepat tanggap adalah pemimpin yang kalau melihat persoalan menunda-nunda untuk menyelesaikannya. Besok saja, atau masih kecil kok kerusakannya, gampanglah nanti saja. Padahal kalau atap kita sudah mulai retak sedikit dan tidak cepat untuk memperbaikinya, kerusakan itu akan semakin parah dan sulit untuk diperbaiki, serta bisa menghancurkan sebuah rumah. Oleh karena itu, menurut pengkhotbah, celakalah kita kalau mempunyai pemimpin atau raja yang mempunyai sikap tidak cepat tanggap
dan serius dalam melihat persoalan yang ada, tetapi hanya membiarkannya saja terus begitu sampai akhirnya terlambat untuk bisa diperbaiki lagi. Inilah dampak dari pemimpin yang malas. Runtuhlah, celakalah suatu negara. Yang keempat di dalam ayat 19, jangan mengandalkan uang untuk memperoleh kebahagiaan. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan. Jadi untuk membuat orang tertawa, orang senang, kita menyajikan makanan. Pastinya pesta tidak dapat diadakan tanpa uang. Dan pandangan pengkhotbah ini sangat realistis. Kita mengakui bahwa uang adalah sesuatu yang berguna. Uang adalah pemberian Allah yang memang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Karena itu yang penting bukanlah menolak uang itu, melainkan bagaimana mempergunakan uang itu. Bagaimana memanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan demikian kita akan menikmati kegunaan uang itu. Alkitab mengakui bahwa uang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Tetapi Alkitab memperingatkan untuk tidak cinta uang. Matius 6 ayat 24 ayat 1. Cinta akan uang adalah dosa. Karena itu mempercayai uang dan bukan Allah untuk memecahkan masalah kita, itu adalah dosa. Mungkin ada yang menganggap bahwa uang dapat membeli kebahagiaan, tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Misalnya waktu pandemi kita melihat banyak orang kaya tidak bisa berobat ke luar negeri. Bahkan di negaranya sendiri tidak mendapat rumah sakit karena mungkin sudah penuh. Jadi uang bukan segala-galanya. Pengkhotbah mengingatkan agar berhati-hatilah jika mengandalkan uang dan kekayaan untuk memperoleh kebahagiaan. Ayat yang ke-20. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja. Dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Artinya, jangankan dalam pembicaraan secara langsung, bahkan dalam pikiran pun kita tidak boleh berbicara buruk mengenai pemimpin-pemimpin kita. Hal itu hanya akan mencelakakan diri kita sendiri. Karena bisa saja ada orang yang menyampaikan hal tersebut kepada mereka. Tentu pastilah kita akan hancur. Lagi pula kalau kita memang mau memperbaiki atau ada niat yang buruk, perbaikilah dengan tindakan yang konkret. Jangan hanya mengomel atau mengutuk dari jauh. Itu sama sekali tidak ada gunanya. Kalau kita memang mempunyai maksud baik, cobalah katakan itu dengan baik-baik, secara terbuka dan terus terang. Jadi berbicara di belakang tidak akan memperbaiki keadaan. Paulus menasihati di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulan dari pembahasan kita, segala apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Ada sebab akibat dari apa yang kita perbuat. Ada konsekuensinya
ada resikonya. Karena itu biarlah di dalam langkah hidup kita mau berhati-hati, tidak bodoh, tidak ceroboh, tidak sembrono. Sebaliknya di sini dikatakan yang terpenting adalah hikmat. Hikmat yang kita peroleh dari Tuhan akan memimpin kita agar kita bisa bertindak bijaksana, baik itu di dalam pikiran, perbuatan, perkataan kita, dan itu yang akan kita pertanggungjawabkan kelak. Dan kalau kita menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan, menjadi teladan, yang rajin, tidak menunda-nunda yang akhirnya nanti akan membawa pada kehancuran. Jangan mengandalkan uang untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. Sebaliknya, pergunakan uang dengan hati-hati dan berhikmat agar kita bisa menikmati dengan bahagia dan bermanfaat. Jangan berpikiran dan berkata buruk tentang pemimpin kita yang bisa merugikan diri kita sendiri, melainkan kalau kita ada maksud yang baik, kita menyampaikan dengan terbuka, dan kita perlu mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Jadi inti dari pembahasan kita adalah jangan bodoh, jangan sembrono, yang bisa merugikan diri kita sendiri dan yang tidak berkenan pada Tuhan tentunya. Tetapi sebaliknya, mintalah hikmat kepada Tuhan di dalam berpikir, berkata-kata, bertindak. Dan itulah yang akan kita pertanggungjawabkan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah kami yang Maha Baik, kami mengucap syukur, terima kasih jika Tuhan sudah memberikan pengertian kepada kami akan Pengkhotbah 10 ayat 8-20 ini. Biarlah Tuhan, yang terpenting kami boleh memohon hikmat kepada Engkau di dalam melakukan segala apapun, baik itu perkataan, pikiran, maupun kelakuan kami, supaya Tuhan sendiri yang akan memimpin kami, menyertai kami, agar kami boleh berhati-hati di dalam segala perkara ini. Dan kembali Tuhan, yang terpenting dari segalanya, kami memohon hikmat kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan buat firman Engkau. Biarlah ini boleh menjadikan pengertian buat kami dan pegangan hidup buat kami di dalam kami menjalankan aktivitas apapun yang kami lakukan di dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doakan. Amin.